Apa sih modal usaha itu? Sebelum masuk ke modal usaha, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud modal. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output secara makro. Modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi. Jadi, modal usaha adalah dana yang harus tersedia untuk usaha dan merupakan dana yang tertanam dalam bentuk aktiva lancar maupun aktiva tetap. Jenis modal usaha. Pertama, berdasarkan wujudnya. Jika dilihat dari wujudnya, modal usaha dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni modal berwujud dan tidak berwujud. Kedua, berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya, modal terbagi atas dua jenis, yakni modal milik sendiri dan modal pinjaman. Cara menghitung modal usaha. Pertama, biaya tetap. Kedua, biaya variabel. Cara mendapatkan modal usaha. Pertama, menabung. Kedua, investasi. Ketiga, menjual aset. Keempat, pinjaman. Kelima, bantuan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Putri. Nama saya Siti Nur Astriani. Di sini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ingin mewawancarai Abang seputar modal usaha yang Abang jalankan. Boleh bertanya nama Abang siapa? Ya, nama saya Muhammad Yunus. Sekarang berkuliah di Universitas Indonesia Khaldun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, semester 5, kelas reguler D. Pertanyaannya, kenapa Abang menjalankan usaha ini? Sebelumnya, ini sebenarnya bukan abang yang usahanya, tapi orang tua. Jadi kenapa jalan usaha? Karena orang ibu rumah tangga kan yang lama ini. Jadi nyari kesibukan aja sih buat ibu biar ada kerjaan. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, jadi buka usaha jual makaroni. Lalu berapa modal awal yang dikeluarkan oleh Abang untuk menjalankan usaha ini? Untuk modal awal sebenarnya nggak ada. Tapi kan kalau makaroni ini, jadi sekali bikin langsung banyak nih buat stok. Misalnya stok sekali, kan naruhnya ke koperasi di pesantren. Jadi sekali membuat itu 4 kilo makaroni. Jadi itu bakal dapat 100 piece. Itu tuh kurang lebih modal untuk 4 kilo, minyak, gas, sama bumbunya tuh 200.000. Itu modal untuk satu kali pembuatan untuk stok paling pertama 200.000. Dapat 4 kilo dapat 100 piece. Lalu berapa omset yang didapatkan oleh Abang dalam usaha ini? Berarti untuk omset dari tadi ya, dari yang tadi kan dapat 100 piece nih, modal 200.000. Dijualnya 5.000 per satunya, jadi dapat 500.000 dalam satu kali stok, dalam satu kali pembuatan. Jadi kurang lebih omset tuh untung bersih ya, 300.000 berarti. Untungannya 100% lebih dikit. Nah, kita kan pernah ada di masa COVID ya. Nah, kendala apa sih yang Abang rasain menjalankan usaha ini? Kalau kemarin pas COVID sih beneran berhenti nggak jualan nih, karena kan jualnya kan di pesantren, jadi ya di koperasi pesantren gitu. Jadi kan pesantren juga nggak buka, diliburin siswanya, jadi bener-bener off pas lagi COVID. Lalu bagaimana sih cara Abang menstabilkan modal yang sempat tertunda ini jadi balik lagi ke awal gitu? Banyakin variasi lagi sih, kan sebenarnya nggak jual makaroni aja ya. Ada kentang, ada makaroni yang kecil, sama ada kentang yang panjang, yang kayak french fries, tapi dia lumayan garing. Sebenarnya bisa jual apa aja sih, banyak. Jadi lebih banyak varian dari usahanya itu, jadi nggak cuma satu doang produknya. Ini produknya ada banyak. Paling gitu aja untuk menstabilin modal awal ya.
cabenya nggak tahu ya, cabenya itu dari apa. Dia kan paling kalau orang jual makaroni itu kebanyakan pakainya cabai bubuk yang udah kemasan, yang dijual di pasar-pasar atau warung gitu. Kalau saya itu tuh buat sendiri bumbunya. Jadi cabenya dikeringin dulu, nanti di blender bareng sama garam, sama gula, sama ada sedikit bumbu jagung. Jadi dapat rasanya beda sih yang lain. Paling itu aja. Karena kalau buat persaingan, ya pasti nggak, ya makan sih pasti. Terima kasih Bang atas waktunya, menyempatkan hadir di sini, juga mau ditanya-tanya sama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Bidil. Selamat siang kembali. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah Effendi. Nama Saya Bidil. di sini saya akan tujuan saya ini untuk mewawancari Bapak itu karena mendapatkan tugas kuliah dari Master Ekonomi Nasional. Dan ini sedikit mengetahui tentang pengalaman Mas Bidil dalam mengelola usaha ini dari COVID-19 sampai sekarang ini. Saya ingin mengetahui nama perusahaan Bapak ini apa? Saya Mulprek sekarang. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai usaha Bapak. Yang pertama ini, kenapa Mas Bidil ini menjalankan usaha ini? Karena basic saya ada di bidang usaha, kebetulan saudara saya mengajak saya untuk membuka usaha ini dan mencakup modal yang tidak terlalu tinggi, dan saya mendapat keuntungan yang sesuai dengan yang saya tujukan. Baik Bapak. Ya. Baik, lanjutkan wawancara nomor 2 ini. Berapa modal awal yang dikeluarkan oleh Mas Bidil ini selama menjalankan usaha ini? Modal awal saya buka usaha ini kurang lebih 14 juta. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, berapa omset Mas Bidil ini yang didapatkan dalam usaha ini? Untuk sekarang omset saya per hari itu sekitar 800.000. Kalau per bulannya? Kalau per bulan bisa mencapai kurang lebih 10 juta. Ke pertanyaan yang nomor 4. Kendala apa yang dialami oleh Mas Bidil ini pada saat menjalankan usaha ini, terutama di masa pandemi? Menurut saya karena ada banyaknya pesaing, kebanyakan saya berubah dengan pedagang lainnya. Tapi saya tidak pernah menyerah untuk menjalankan usaha perdagangan saya, karena tidak semua usaha harus selalu maju, pasti ada turunnya juga. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ini, bagaimanakah cara Mas Bidil dalam mengelola modal agar modal ini dapat stabil saat nanti? Saya mengelola keuangan saya dari selama COVID dengan cara menggunakan keuntungan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saya. Dan saya menyisihkan sebagian dari keuntungan saya untuk membuka usaha kembali. Nah, lanjut ke pertanyaan yang nomor ke-6, ini saya pertanyaan yang terakhir. Ya. Bagaimana upaya Mas Bidil agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan pedagang yang lain? Saya menyesuaikan harga dengan masyarakat sekitar, karena harga terlalu mahal akan bersaing oleh pedagang yang harganya murah, makanya saya harganya diturunkan. Dan cukup wawancaranya. Terima kasih Mas Bidil. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Astriani. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Fitri. Kami dari kelompok 5 akan mereview hasil wawancara dari kedua narasumber pemilik UMKM yang masing-masing akan dijelaskan oleh Sinta dan oleh saya pribadi. Untuk narasumber pertama adalah Bang Yunus atau Muhammad Yunus. Beliau berkuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Narasumber pertama ini memiliki usaha makaroni. Sebenarnya usaha ini itu dijalankan oleh ibu dari Bang Yunus sendiri, dan Bang Yunus hanya membantu memasarkannya saja.
Modal awal yang dikeluarkan untuk membuat makaroni ini adalah sebesar 200.000. Modal awal yang dikeluarkan untuk membuat makaroni itu mulai dari minyak, gas, bumbu, dan makaroninya. Omset yang didapatkan itu adalah 500.000 dalam sekali stok, dan untung bersihnya itu sekitar 300.000 rupiah. Semasa COVID-19, makaroni Bang Yunus ini tidak berjualan karena dia berjualan di pesantren, dan pada saat itu pesantren diliburkan karena COVID dan benar-benar off. Cara menstabilkan modal kembali setelah COVID adalah dengan memperbanyak variasi makaroninya seperti kentang, makaroni kecil, makaroni panjang, dan lain-lain. Cara usahanya bisa bersaing dan berkembang dibandingkan dengan produk lain adalah dengan menjaga rasa dan kualitasnya sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid. Jadi untuk narasumber yang kedua ini kami mewawancarai pemilik ayam geprek Sankara. Nah, beliau adalah Ibu Malik. Nah, beliau sendiri memilih usaha tersebut karena menurut beliau basic yang beliau miliki itu ada pada bidang usaha. Selain itu juga kebetulan saudaranya mengajak untuk kolaborasi berwirausaha. Selain itu juga menurut beliau modal yang dikeluarkan untuk ayam geprek ini cukup murah karena beliau hanya mengeluarkan modal senilai 14 juta dan untuk omsetnya sendiri itu sangat banyak sekali. Beliau mendapatkan omset per harinya itu 800.000 dan kalau di total untuk per bulannya itu sekitar 10 jutaan. Nah, estimasi usaha beliau saat COVID-19 itu beliau potong aja lah ya. Kendala yang dialami beliau saat COVID-19 sendiri itu ketika mulai banyaknya pesaing yang mulai membuka usaha yang sama. Jadi usaha beliau itu sedikit menurun karena banyaknya pesaing. Nah, selain itu juga beliau untuk menstabilkan modalnya itu dengan memutarkan keuntungan yang didapatkan. Jadi keuntungannya itu beliau jadikan modal usaha untuk dibelanjakan barang-barang perharinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.